Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya apa itu Lailatul Qadar dan apa juga keistimewaannya, Ustadz? Silakan. Terima kasih Mbak Nada. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang memang istimewa. Yang pertama, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, tapi juga bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Tapi juga di dalamnya ada yang namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Juga ditutup di 10 hari terakhir yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar atau orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih bagus beribadahnya karena ibadahnya itu seperti dalam satu malam itu atau di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, 1000 bulan berapa tahun itu? 1000 bulan itu berapa tahun? Masya Allah, satu tahun saja ada 364 hari ya Ustaz ya? Bukan itu maksud saya. Tapi jadi, dikalikan maksudnya banyak banget. Jadi kalau setahun kan 12 bulan. Nah, lalu 1000 tahun itu berapa bulan? Masya Allah. Berapa tahun itu? 80 berapa 4, itu? 84, 80 ya. Tahun coba. Ibadah salam satu atau di malam itu. Nah, maka disinilah rahmat Allah, barokah Allah betul-betul dicurahkan buat hambanya yang mau melaksanakan ibadah di malam itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, tanggal berapa itu turun? Di mana rahasia sekali karena kita tidak tahu persisnya. Enggak, ulama berpendapat Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Lalu malam ganjil yang mana ini yang perlu kita cermati. Jangan-jangan malam ganjil bagi yang kelompok mulai hari Senin, tapi jatuh malam genap bagi yang mulai hari Selasa. Nah, ini yang harus kita cermati, sehingga kita harus bijak di dalam menerima rahasia Allah. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu, kapan datangnya malam Lailatul Qadar, ya sudah, kita tidak usah berpikir ganjil dan genap. Jadi setiap malam kita lakukan. Karena ganjil menurut yang mulai hari Senin kemarin, maksud saya tanggal 1-nya Ramadan, dengan yang mulainya tanggal hari Selasa, ini kan otomatis berbeda. Ya, ganjil genapnya. Apa Lailatul Qadar untuk yang mulai hari Senin dengan yang mulai hari Selasa itu berbeda. Wallahu a'lam. Maka disinilah yang perlu kita batasi, nanti para pemirsa, para pendengar itu tidak memperdebatkan masalah ini. Jadi tanggal Lailatul Qadar itu yang pas itu yang berapa. Sehingga saya katakan kalau tanggal 25 itu menurut versi yang mulai puasa hari Senin, maka akan terjadilah tanggal 24 bagi yang mulai puasa hari Selasa. Itu. Artinya apa? Sehingga pada malam itu, karena kebenaran itu kan milik Tuhan.
Artinya kita tidak perlu memperdebatkan yang benar ya yang Senin, yang benar ya yang Selasa. Itu ya, karena pendekatan melihat hilal atau bulan, mulainya bulan masuk itu dengan pendekatan hisab dan ru'yat itu yang sering berbeda. Itu. Tapi saya tidak akan berbicara ilmu ini, cuma saya akan mengatakan ada perbedaan. Nah, disinilah letak kita harus sekali lagi kita bijak dalam melihat persoalan. Maka yang penting untuk menggapai, untuk memperoleh malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan itu, tanda petik quote and quote, walaupun ulama mengatakan tanggal ganjil, dalam hal ini kita bangsa Indonesia ini tidak usah memperdebatkan ganjil yang mana. Maka yang lebih penting pada tahun ini khususnya, atau pada tahun-tahun di mana nanti memulai puasa Ramadan itu ada perbedaan hari, maka disinilah kita, yang penting kita ini adalah bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar. Ini yang lebih penting ke sana, sehingga kita tidak memperdebatkan. Dan juga kita beribadah ini bukan untuk mengejar atau apapun terhadap Lailatul Qadar. Artinya bahwa kita itu tidak mencari Lailatul Qadar, tapi kita beribadah hanya lillahi ta'ala. Nah, ini yang harus kita tata hati kita. Jangan sampai kita ini nanti iktikaf di masjid, sudah tidak pulang sampai mungkin berhari-hari, tapi nawaitunya kok bukan lillahi ta'ala, tapi nawaitunya. Tapi yang jelas bahwa niat itu, niat ibadah kita ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Ini yang lebih penting. Karena apa? Mudah kita jumpai orang beribadah itu, nawaitunya itu, kalau bunyinya itu ya lillahi ta'ala, tapi hatinya itu kadang tidak lillah, tapi karena pahala. Saya mau sholat berjamaah biar pahala saya 27 kali, tapi waktu sholat ya niatnya usolli fadzor maghribi salah rakaat makmumal lillahi ta'ala, lillahi ta'ala itu. Tapi dalam hati niatnya ingin mengejar 27 kali pahalanya. Nah, itu antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati ternyata bisa berbeda. Oleh karena itu, nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ibadah kita itu hanya lillah, hanya karena Allah. Dan kita menyadari kalau kita bisa melaksanakan ibadah ya karena kita ini mendapatkan izin, mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu juga jangan lupa di samping lillah karena Allah, kita juga mengharapkan ridho Allah. Ya. Nah, yang berikut kita bisa melaksanakan ini juga karena kita ini dilaksanakan atau digerakkan oleh Allah. Itulah yang namanya filah. Nah, karena itu monggo kita semua beribadah yang lillah, billah, afilah. Ya. Itu. Terima kasih Mbak Nada. Iya.